Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Allah mudahkan setiap urusan kita insyaallah. Dan izin menyampaikan sedikit nasihat untuk saya pribadi tentang tema di hari ini, yaitu eh, ana anta wa huwa. Ana anta wa huwa, ya. Insyaallah. Jadi ini kenapa ambil tema ini, bahwasanya hidup kita ini bukan tentang anak saja, bukan tentang saya saja, tapi ada anta yang maknanya adalah orang di sekitar kita, wa huwa, dan juga siapa yang menciptakan kita, ya. Jadi hidup kita ini bukan tentang diri kita saja, hanya gak boleh bersifat egois, ya. Jadi kita ini hidup eh, tidak sendirian, gitu, ya. Jadi ana maknanya adalah ma'rifatun nafs, gitu, ya. Bagaimana mengenal diri kita, dan tadi bukan ego yang kita dahulukan, gitu, ya. Jadi dalam sebuah keterangan disampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, gitu, ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ada anta, yang artinya kamu. eh, Boleh kita artikan bahwasanya kita ini harus bisa memahami sesama, ya, orang di lingkungan kita, gitu, ya, gitu, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dan yang ketiga adalah wahwa, masya Allah, ya. Jadi nanti akan ada keterangan huwallahul ladzi la ilaha illa hu, gitu, ya. Dialah Allah, dia sembah hanya Allah Subhanahu wa taala dulu, ya. Aku, gitu, ya. Dalam sebuah keterangan dikatakan dalam surah Al-Hasyr, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu semua seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala lalu menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, ya. Dan ternyata orang-orang fa'ansahum anfusahum itu ulaika humul fasikun. Jadi orang-orang yang melupakan diri mereka sendiri, dia itu termasuk orang-orang fasik, teman-teman, ya. Insyaallah, ya. Oleh karenanya mungkin kita ini harus mengenal diri kita ini supaya bukan termasuk golongan orang-orang fasik, gitu, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengoreksi dirinya sendiri, gitu, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga dia bisa beramal dengan sesuatu hal setelah kematian. Masya Allah, ya. Beramal untuk kehidupan setelah kematian, gitu. Beramal untuk kehidupan setelah kematian. Teman-teman semua, oleh karenanya tanda orang cerdas itu ya orang yang senantiasa mengenal dirinya, gitu, ya. Jangan sampai saya tes siapa, ya? Saya tes potensi saya apa? Saya tes siapa? Saya tes seperti apa? Jangan. Justru kita itu bagaimana caranya kita bisa mengenal potensi kita, bisa mengenal diri kita, gitu, ya. Bahkan dalam ungkapan Imam Al-Ghazali menyampaikan ghayatul ilmi, puncak ilmu itu adalah seseorang bisa mengenali dirinya sendiri. Jadi puncak ilmu itu tuh, ya. Puncak ilmu nya sendiri. Si itu teh bisa apa, ya, kita harus mengetahui apa sih kontribusi kita dalam pergerakan, apa kontribusi kita dalam dakwah ini, apa kontribusi kita dalam lembaga ini, gitu, ya. Dan apa potensi kita yang perlu kita kembangkan di lembaga ini, gitu, ya. Jadi bukan bukan dulu ke orang lain, gitu, ya. Misalnya, jadi anak, gitu, ya. Kenal diri kita, dan tadi Ghazali menyampaikan ghayatul ilmi ma'rifatul insan nafsahu. Puncak ilmu seseorang itu adalah dia bisa mengenal dirinya sendiri. Masya Allah, ya. Meskipun tadi, ya, hidup ini bukan tentang
kita saja, bukan tentang saya. Nah, makanya di apa namanya? Yang selanjutnya adalah anta, gitu ya, memahami sesama. Fahmul akharin, bisa memahami, yang poin kedua ya. Fahmul akharin, bisa memahami orang lain, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ya, kita ini diciptakan dari berbagai suku, laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Lita'arofu, maknanya apa? Hidup ini tuh bukan sendirian, bukan tentang diri kita saja, tapi apa? Anta, ma'rifatul akharin, begitu ya. Fahmul akharin, memahami orang lain juga. Karena dalam hadis disampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Jadi tidak dianggap sempurna iman seorang sampai ia bisa mencintai saudaranya seperti bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Insya Allah ya. Jadi oleh karenanya teman-teman semua, ini maknanya ada amal sosial gitu ya, yang perlu sama-sama kita lakukan. Bahkan mungkin cinta kita kepada saudara kita itulah seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri gitu ya. Insya Allah ya. Makanya kita ini dalam apa, beramal sosial atau hablum minan nas ini gitu ya. Oh, ada porsinya kita itu mungkin sebagai pemimpin bagaimana kepada tim kita. Kadang kita mungkin sebagai seorang tetangga bagaimana kepada tetangga kita gitu ya. Bahkan dalam sebuah keterangan disampaikan eh, apa namanya? Ya kita itu harus memuliakan fal yukrim jarahu gitu ya. Memuliakan la yu'minu ahadukum apa namanya? eh, Pokoknya kita fal yukrim jarahu, bagaimana caranya kita fal yukrim dhaifahu, kita bisa memuliakan tamu, memuliakan apa namanya, memuliakan tetangga, mananya itu ada amal sosial yang sama-sama kita lakukan. Masya Allah ya. Bahkan mungkin kalau kebiasaan salafus salih termasuk sahabat muhajirin dan ansar itu saling mendoakan gitu ya, Masya Allah ya, saling mendoakan. Makanya kan dalam ta'aruf itu ada ta'aruf, ada tafahum, nanti saling memahami ya dalam berkeluarga itu atau dalam berorganisasi juga, sampai ke tahapan kaful, saling menanggung gitu ya. Jadi ini hidup ini tuh bukan tentang hanya diri kita saja ya, tapi ada orang lain. Masya Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, huwa gitu ya. Jadi bagaimana justru kita ini, hidup kita ini bukan tentang diri kita, bahkan bukan hanya sebatas ada orang lain saja. Bahkan kita itu beramal bukan karena orang lain. Masya Allah ya. Wal amalu li ajlinas riyaun, kan gitu ya. Jadi apa? Kalau amal karena manusia itu disebut dengan riya. Ya. Masya Allah ya. Jadi makanya amal kita ini karena siapa? Ya karena Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu ya. Tidak ada ilah yang selayaknya kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Masya Allah. Jadi bagaimana justru kita ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Maka kita berjuang, lari bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegeralah kalian semua meminta pertolongan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Jadi eh, kita ini teman-teman semua bukan tentang diri kita, bukan tentang hablum minan nas saja, tapi ada hablum minallah. Poin utamanya itu. Bahkan bagaimana kalau apa, setiap amalan kita ini melibatkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita kenapa kerja, kerja tersebut ada gak ini teh momentum mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya dagang? Ada gak dagang tersebut mendekatkan diri kepada Allah? Kalau menjauhkan kepada Allah jangan. Gitu ya. Jadi setiap amaliyah kita ini justru bagaimana caranya ada potensi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi eh, terakhir kalimat penutup gitu ya. Anak itu tentang muhasabah. Jadi aku itu kita perbanyak muhasabah tentang diri kita, potensi kita, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita lakukan ya tentang diri kita. Dan juga anta muamalatu hasanatun ya. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan sesama lebih baik lagi. Amalah kita dengan sesama itu kita gimana sih amaliah kita dengan sesama kita? Bagaimana caranya orang lain nyaman dengan kita kalau kita tahu Pak Nabi Muhammad itu adalah sosok orang yang sangat dicintai oleh semua sahabat. Bahkan para sahabat merasa saya itu dispesialkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang huwa itu yang ketiga adalah ma'rifatullah wa mahabbatuhu. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dan mencintai Allah lebih daripada segalanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tiasna. Insyaallah kita semakin tahu diri kita dan juga kita pun ada amal sosial dan juga jangan lupakan setiap diri kita, setiap amal sosial kita jangan lupakan berlandaskan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kepada Ustadz Ali atas penyampaiannya. Ini jadi reminder ya kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri, memperbaiki diri, juga memperbaiki hablum minannas dan hablum minallah kita masing-masing. Baik, mungkin sekian karom hari ini kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah, dan dilanjut doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Sampai jumpa di Karom besok hari di jam yang sama. Saya Hasnat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi